Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, nerangaken sunnahipun siam. Di pasal ini menerangkan kesunahan dalam berpuasa. Setengah saking sunahipun siam inggih punika nomor setunggal enggal buka menawi sampun nyoto maghrib. Di antara kesunahan dalam berpuasa yang pertama adalah menyegerakan berbuka. Menyegerakan berbuka ketika sudah jelas itu masuk waktu maghrib. Sudah jelas masuk waktu maghrib. Jadi ketika sudah azan maghrib, kesunahannya tuh langsung berbuka puasa, langsung disegerakan berbuka puasa, nggak usah ditunda-tunda. Menawi wonten kalian tamar niku kurma. Nah, kesunahannya jika berbuka puasa itu dengan kurma. Kesunahannya kurma. Kalau di kitab Fathul Mu'in itu disunahkan tiga kurma, paling sekurangnya 3 kurma. Nah, menawi mboten wonten cekap kalian toyo, jika tidak ada kurma, misalkan nggak punya uang buat beli kurma, itu cukup dengan air. Sak sampunipun supados maos doa. Nah, setelah itu baru baca doa. Gimana doanya? Allahumma lakas sumtu wa ala rizqika aftartu. Allahumma dhahabadz dhama'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah taala. Nah, di sini dijelaskan kalau membaca doa Allahumma lakas sumtu dan seterusnya itu setelah makan kurma atau minum air baru baca Allahumma lakas sumtu, bukan sebelumnya. Jadi doa Allahumma lakas sumtu wa ala rizqika aftartu dan seterusnya itu adalah doa setelah berbuka puasa, bukan doa sebelum berbuka puasa. Nah, lalu apa doa sebelum berbuka puasa? Doa sebelum berbuka puasa ya doa sebelum makan biasa, yaitu Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Nah, jadi diingat-ingat lagi, doa Allahumma lakas sumtu dan seterusnya ini adalah doa setelah berbuka puasa. Karena kebanyakan masyarakat di Indonesia ini yang memang sudah tradisinya mungkin ya, itu Allahumma lakas sumtu dan seterusnya itu adalah doa sebelum berbuka puasa. Padahal kalau di kitab itu adalah doa setelah berbuka puasa. Nah, di kitab I'anat Thalibin itu dijelaskan wa yusannu ayyakula aqibal fitri Allahumma lakas sumtu ila akhirih. Disunahkan membaca ketika akibat itu ngiring-ngiringi buka Allahumma lakas sumtu ila akhirih. Terus dijelaskan syarahnya I'anah. Qauluhu wa yusannu ayyakula al muftiru wa qauluhu aqibal fitri, yang dimaksud aqibal fitri ay aqibama tahsulu bihi al fitru la qablahu wala indahu. Maksudnya akibat di sini la qablahu wala indahu, tidak sebelumnya dan juga tidak ketika berbuka. Nah, berarti ya setelah berbuka puasa.
Nah, dalam doa Allahumma lakasumtu dan seterusnya, Allahumma lakasumtu wa rizqika afdhartu dhahabadzu ma'u, ini juga timbul kontroversi. Kelompok Wahabi itu menilai kalau doa Allahumma lakasumtu wa ala rizqika afdhartu itu hadisnya dhaif. Itu hadisnya dhaif. Dan kata mereka yang sahih adalah dhahabadzu ma'u wabtalatil uruqu. Nah, sekarang kita coba bahas hadis dhaif. Hadis dhaif itu boleh digunakan dalam hal fadhailul a'mal. Hadis dhaif itu boleh digunakan dalam fadhailul a'mal, tapi tidak boleh digunakan dalam masalah hukum. Nah, berbuka puasa, doa sebelum berbuka puasa ini masuknya masalah fadhailul a'mal. Jadi misalkan hadis Allahumma lakasumtu ala rizqika afdhartu itu hadisnya dhaif, itu tetap masih boleh digunakan karena dalam hal fadhailul a'mal. Nah, sekarang kita coba bahas apakah hadis Allahumma lakasumtu wa ala rizqika afdhartu itu apakah benar hadis dhaif? Nah, setelah dipelajari di kitab-kitab hadis, doa Allahumma lakasumtu wa ala rizqika afdhartu itu adalah riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, itu kan riwayat keduanya itu sudah jelas sahihnya. Sedangkan riwayat yang doa Allahumma dhahabadzu ma'u wabtalatil uruqu itu riwayat Imam Abu Dawud. Dalam hal ilmu hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim itu jelas di atas riwayat Imam Abu Dawud. Nah, ini malah sudah jelas kalau hadis ini sebenarnya malah sahih, bahkan lebih sahih daripada, tingkatannya itu lebih sahih daripada hadis Allahumma dhahabadzu ma'u. Sudah jelas hadis riwayat Imam Bukhari Muslim itu sahih hadisnya. Jadi nggak usah khawatir jika mau doa Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa rizqika afdhartu itu malah hadisnya hadis sahih, riwayat Imam Bukhari Muslim. Jadi kalau bisa, ketika kita menyikapi masalah sepele, masalah doa sebelum berbuka puasa, ada yang Allahumma lakasumtu, ada yang Allahumma dhahabadzu ma'u, itu ya kita sikapi dengan biasa aja, nggak usah terlalu saklek gitu namanya. Mau Allahumma lakasumtu ya silahkan, mau Allahumma dhahabadzu ma'u ya silahkan, boleh semua. Jadi namanya khilaful a'immah rahmatul ummah. Perbedaan di antara pemimpin itu rahmat bagi umatnya. Nah, kalau di kitab-kitab salaf seperti I'anatul Thalibin, termasuk di kitab ini, di kitab Risalatus Syam, itu digabung doanya. Digabung Allahumma lakasumtu wa ala rizqika afdhartu Allahumma dhahabadzu ma'u wabtalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah ta'ala. Digabung malah dapat banyak itu pahalanya. Allahumma lakasumtu ya dapat, Allahumma dhahabadzu ma'u ya dapat. Digabung doanya. Kalau doa yang lebih lengkap itu ada di I'anah, itu disebutkan, saya bacakan. Allahumma lakasumtu wa ala rizqika afdhartu wa bika amantu wa laka aslamtu wa alaika tawakkaltu wa rahmataka rajautu wa ilaika anabtu dhahabadzu ma'u wa batalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah ta'ala. Ya azim anta ilahi la ilaha illa ghairuka ighfir lil dzambal azim fa innahu la yaghfiru dzunubal azim illa anta.
Itu ada di kitab yang Tolibin juz 2. Silahkan dibuka bagi yang punya. Kita lanjut lagi. Nah, artinya kita bacakan artinya. Duh Gusti Allah kagungan panjenengan siyam kula. Ya Allah, hanya milikmu kuasaku. Rizki panjenengan engkang kula damel buka. Rizkimu, rizki engkau yang aku buat untuk berbuka. Duh Gusti Allah, sampun ical ngorong kula. Nah ini sebenarnya dari artinya, sampun ical ngorong kula itu kan sudah hilang haus saya. Dari artinya itu sudah jelas bahwa doa ini itu dibaca setelah berbuka puasa. Yang namanya hilang hausnya itu kan ketika sudah berbuka. Nggak mungkin sebelum berbuka kok hausnya sudah hilang. Nah ini sebenarnya dari artinya itu sudah jelas kalau ini itu merupakan doa setelah berbuka puasa. Tapi ya karena sudah sudah menjadi kebiasaan di masyarakat, yang kita mau merubah itu sebenarnya ya sulit. Kecuali kalau anak-anak pesantren, anak santri itu masih yang insya Allah sudah tahu kalau ini doa setelah berbuka. Sampun ical ngorong kula, tuwin sampun teles otot-otot kula, dan sudah basah otot-otot saya. Mugi-mugi tetap ganjaranipun Gusti Allah. Semoga kita tetap mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nomor 1, nomor kalih ngakhirakan sahur. Disunahkan mengakhirkan sahur. Jadi kalau berbuka tadi sunahnya itu segera berbuka, tapi kalau sahur itu kesunahannya diakhirkan. Jangan terlalu malam kalau sahur. Nanti misalnya sahurnya terlalu malam, malah cepat lapar lagi, cepat haus lagi. Makanya disunahkan untuk mengakhirkan sahur. Liqoulihi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ummati bi khairin ma ajal fitra wa akhir sahur. Rahul Imam Ahmad fi musnadihi. Kanjeng Nabi dawuh, umatku tansah ing dalam kebagusan selagine enggal-enggal buka lan ngakhiraken sahur. Nabi Muhammad bersabda, umatku selalu berada dalam kebaikan selama dia menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Nomor 3, nilar guneman ingkang boten wonten faedahipun. Nomor 3 yaitu meninggalkan percakapan, omongan yang tidak ada faedahnya, yang tidak ada manfaatnya. Misalkan ngrasani tonggone, ngomong ke wong liya, membicarakan jeleknya orang lain. Itu kan ucapan percakapan yang tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya. Tuh. Jadi kalau bisa ketika puasa itu ditinggal yang seperti itu. Kalau di kitab taklim disebutkan orang yang terlalu banyak bicara dan bicaranya itu tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya, itu bisa membuat hati itu menjadi keras. Membuat hati menjadi keras. Nah, kalau hati itu sudah keras, itu dinasihati ya sulit. Untuk beribadah, untuk bertakwa ya sulit. Kalau ketika dinasihati malah ngeyel, malah bantah, itu ketika itu tadi akibat dari banyak ucapan, banyak omongan yang tidak ada faedahnya, yang tidak ada manfaatnya. Jadi kalau bisa mungkin ditinggalkan omongan-omongan yang tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya. Liqoulihi sallallahu alaihi wasallam, malam yada qaula zur wal amala bihi
falaisa lillahi hajah fi ayyada'a ta'amuhu wa syarabuhu. Rawahul Bukhari. Kanjeng Nabi dawuh, sapa wonge ora ninggal pangucap lan penggawean kang nekakaken marang duraka, mongko Gusti Allah ora hajat marang wong kang ninggal mangan lan ngombe. Barang siapa meninggalkan perkataan, ucapan, dan perbuatan yang bisa meninggalkan durhaka, maka Allah tidak butuh kepada orang yang meninggalkan makan dan minum. Maksudnya gini, orang yang meninggalkan makan dan minum itu kan ya sama orang puasa itu kan meninggalkan makan dan minum. Tapi ketika dia tetap banyak perkataan dan perbuatan yang tidak berfaedah, yang tidak ada manfaatnya, itu Allah tidak butuh orang-orang yang seperti itu. Meskipun dia menahan lapar, menahan minum, tapi perkataannya tidak bisa dijaga, perbuatannya tidak bisa dijaga, banyak melakukan perbuatan yang tidak bermanfaat, itu Allah tidak butuh orang-orang seperti itu. Dawuhipun malih, rubba shaimin hadzuhu min siyamihi al-ju'u wal atashu. Pirang-pirang wong kang padha poso hasile namung ngeleh lan ngorong. Di banyak orang yang berpuasa tapi cuma mendapatkan lapar dan haus. Ini hati-hati. Banyak orang yang berpuasa tapi cuma mendapat lapar dan haus. Jalaran mboten ngreksa tata tertibipun siam, karena dia tidak menjaga tata tertibnya orang berpuasa itu seperti apa. Kalau bisa kita hindari perbuatan-perbuatan yang bisa menggugurkan pahala-pahala puasa. Ada beberapa perbuatan yang bisa menggugurkan pahala puasa. Menggugurkan pahala puasa itu maksudnya dia itu tetap berpuasa, puasanya itu sah, cuma nggak dapat pahala, cuma dapat lapar dan haus. Yang pertama yaitu ghibah. Ghibah itu membicarakan kejelekan orang lain, ngerasani, membicarakan kejelekan orang lain. Jadi ketika orang itu sudah berkumpul, itu kemungkinan untuk berghibah itu kan besar. Membicarakan kejelekan orang lain, membicarakan aib orang lain, nah itu bisa menggugurkan pahala puasa. Percuma kita puasa tapi cuma dapat lapar dan haus. Jadi kalau bisa kita jangan sampai ghibah, apalagi pada bulan Ramadan. Selain bulan Ramadan aja nggak boleh, apalagi bulan Ramadan, bisa menggugurkan pahala puasa. Daripada ghibah, daripada ngerasani, itu malah lebih baik digunakan untuk tidur. Jadi tidurnya orang berpuasa itu kan ibadah kan. Nah, daripada nggak tidur malah ngerasani wong liya, yang mending dibuat tidur. Naumus shaimi ibadatun, tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Terus yang kedua itu namimah. Namimah itu adu domba, adu-adu, mengadu domba. Biar misalkan si A diadu dengan si B, biar keduanya bertengkar, saling bermusuhan. Itu juga sama, itu bisa menggugurkan pahala puasa. Terus yang ketiga yaitu berbohong atau berdusta. Nah, ini juga sama. Berbohong atau berdusta ketika puasa itu bisa menggugurkan pahala puasa. Puasanya cuma dapat lapar dan haus. Ini jangan sampai kita berbohong ketika puasa. Terus yang keempat yaitu melihat
aurat dengan syahwat. Melihat aurat dengan syahwat. Nah, jadi orang berpuasa itu kan ya selain menahan lapar dan haus itu ya lesannya dijaga, telinganya dijaga, dan juga pandangannya juga dijaga. Untuk melihat aurat dengan syahwat itu juga bisa menggugurkan pahala puasa. Di matanya juga dijaga, pandangnya dijaga para berpuasa. Jadi semuanya dijaga. Dan yang terakhir yaitu sumpah palsu. Sumpah palsu itu jadi dia tuh sumpah tapi tidak sesuai pada kenyataannya. Tidak sesuai pada kenyataannya. Misalkan dulu waktu masih hangat-hangatnya pemilu, itu kan ada itu yang namanya Sugi Nur Harja atau Cak Nur. Itu dia kan sumpah mubahalah atau apa itu. Nah, dia bersumpah itu kalau pemerintah pada zaman sekarang ini zalim, pemerintah pada zaman sekarang ini munafik, zalim, ingkar janji, dan semua disebutkan jelek-jelek, disebutkan kalau pemerintah itu nggak becus gitu. Padahal dia ngomong itu tidak ada buktinya sama sekali, tidak ada buktinya. Jadi dia ngomong itu cuma karena nafsunya aja, tidak sesuai kenyataan, tidak sesuai dengan fakta. Nah, dia bersumpah tapi tidak sesuai dengan fakta, gitu namanya itu sumpah palsu. Nah, itu ketika dilakukan di bulan Ramadan itu bisa menggugurkan pahala puasa. Nah, jadi kalau bisa kita menghindari ya orang-orang seperti itu ya. Jual hasil dalam kita berpuasa itu kita coba menjaga, menahan semuanya, dari lapar, haus, pandangan kita, mulut kita, telinga kita, hati kita jaga semuanya. Faslon nerangaken derajatipun tiyang ingkang siyam. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.